semuanya, annyeonghaseyo. Kembali lagi dengan Sarah di channel ini. Seperti judul dari video ini, aku di sini bakal jelasin atau memperkenalkan kalian gimana cara untuk berjualan di platform media sosial Twitter, atau sekarang namanya jadi X, ya kan? Aku sebenarnya baru memulai bisnis, baru memulai online shop. Namanya adalah Ini Kita. Kalau seandainya kalian mau just tip Korea, kalian bisa kunjungin media sosial ini. Kalian bisa DM aku atau ada WA di sini. Oke? Jadi selama aku menggunakan platform media sosial dari semua platform media sosial yang aku punya sekarang ini, sebagai beginner, sebagai pebisnis pemula, aku justru lebih banyak mendapatkan engagement itu dari Twitter. And surprisingly, padahal biasanya orang kalau mau jualan, biasanya mereka akan unggah ke TikTok atau unggah ke Instagram gitu kan. Tapi menurut aku, cara yang paling beginner friendly yang dapat kalian gunakan kalau seandainya kalian baru mau merintis bisnis kalian, itu adalah Twitter. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu Twitter itu apa dan kenapa so-worth it itu untuk kalian mencoba berjualan di Twitter. So, tonton videonya sampai habis ya. Untuk kalian yang mungkin belum umum atau masih asing dengan Twitter atau X ini, jadi X itu adalah media sosial yang ya seperti yang kalian tahu, dia itu lebih banyak teks kan. Mereka lebih cenderung untuk nonjolin teks, dan juga gambar itu hanya 1, 2, 3, 4, maksimal 4 kan dalam satu kali tampilan postingan. Jadi di X itu, karena mereka lebih menonjolkan tulisan, otomatis kalian harus membuat tweetan atau caption yang menarik. Ini adalah hal yang perlu kalian tahu untuk berjualan di Twitter. Nah, untuk reach orang itu kalian perlu trigger dan hashtag. Biasanya kalau di Twitter itu ada trigger yang digunain sama orang-orang yang jualan di Twitter, yaitu ada WTS, WTB, WTT. Jadi WTS itu adalah K-popers. Biasanya sih K-popers ya kalau di Twitter, untuk transaksi jual beli photocard. Tapi kalian juga bisa gunain cara ini untuk berjualan, karena biasanya banyak juga orang yang mau cari barang-barang, produk-produk lucu atau produk-produk apapun itu dari trigger WTS. Nah, di Twitter itu kalian nggak perlu tambahin trigger menggunakan hashtag. Sebenarnya bisa aja sih, cuman biasanya orang itu lebih cari menggunakan keywords daripada hashtag kalau di Twitter. Oke, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu gimana caranya untuk ngebuat caption yang menarik. Biasanya kalau untuk di bagian judul, di bagian paling atas, itu dia harus caps lock, karena biar mencolok, biar orang kalau scroll itu langsung kelihatan gitu. Nah, jangan lupa dikasih emoji di kiri kanannya. Kayak bisa aja emoji yang kayak trompet itu, atau emoji bling-bling, terserah kalian. Pokoknya semenarik dan menurut kalian semenonjol mungkin. Sekarang adalah step yang ketiga, yaitu adalah gimana cara untuk ngeposting foto dan video di X. Karena kalau di platform media sosial lain itu kan lebih nonjolin visual kan, jadi otomatis misalkan fotonya formatnya adalah portrait dan misalkan 3:4 segala macam. Tapi kalau di Twitter dia horizontal dan dia itu formatnya adalah, aku lupa, jadi aku cantumin di sini aja. Itu adalah format untuk ngeposting foto di Twitter. Kalian perlu tahu sih, kalian perlu tahu format ini karena biar foto kalian itu nggak nge-crop. Karena kalau sendiri misalkan kalian fotonya itu adalah foto portrait, terus misalkan kalian upload lebih dari 2, otomatis kan dia jadi begini, 1, 2, 3. Nah, itu jadi nge-crop gambar yang di sininya. Jadi apalagi kalau misalkan kalian nge-upload 4 foto sekaligus dalam satu postingan, jadi 1, 2, 3, 4. Itu kalau seandainya fotonya portrait semua, otomatis akan nge-crop. Banyak kalian mau ngupload foto produk kalian gitu di Twitter, itu aku saranin sih maksimal 2 sih ya, 2 foto aja. Saya pastiin banget itu adalah foto produk terbaik kalian. Jadi kalian mau ngupload video juga bisa. Kalau aku sih biasanya gini sih, jadi ini adalah video aku, kan aku juga ngupload reels kan di Instagram. Aku pakai video yang aku upload di Instagram itu di sebelah kiri,
sebelah kiri atau kanan ya? Sebelah kiri. Abis itu sebelah kanannya adalah list harganya, list harga just tip-nya gitu, kayak misalkan 1000 won jadi berapa dan segala macamnya gitu. Kalau seandainya kalian belum umum sama Twitter, ini adalah hal yang perlu kalian upload ketika kalian jualan, yaitu adalah thread. Jadi thread itu adalah postingan yang di-upload secara panjang ke bawah. Itu namanya adalah thread. Jadi thread ini biasanya digunain untuk orang berjualan ketika ingin membuat kayak katalog gitu. Jadi tweet paling pertamanya itu adalah kepala threadnya. Kayak tweet yang untuk memperkenalkan atau mengintroduction. Jadi kalian bisa bikin judul misalkan Open Just Tip atau Open Hand Carry produk Korea. Abis itu kalian kasih periode berapa dan juga triggernya. Nah, terus habis itu di bawahnya kalian upload deh foto-foto produknya apa aja yang mau kalian open PO atau open hand carry. Kayak gitu, sekarang kita masuk ke step selanjutnya, yaitu gimana cara mempromosikan katalog yang udah kalian buat tadi. Nah, ketika kalian udah selesai bikin katalog kalian yang panjang itu, kalian kan pastinya perlu banyak orang untuk ngeliat nih katalog kita loh. Kalian harus cari engagement yang luas gitu. Nah, gimana cara untuk cari engagement yang luas di Twitter? Gampang. Kalian manfaatkan best. Jadi, ini adalah kenapa aku sangat merekomendasikan kalian untuk jualan di Twitter. Karena ada auto best, ada best di Twitter. Best ini harus kalian manfaatkan sebaik mungkin. Karena best itu, kalau gak salah cuma ada di Twitter Indonesia, di X Indonesia. Jadi, kalian beruntung berjualan di Indonesia. Jadi best atau auto best itu adalah sebuah akun di Twitter dimana dia tuh biasanya punya puluhan ribu, ratusan ribu, sampai 1 juta lebih followers, dimana kalian di akun sebesar itu bisa nge-tweet secara anonim. Jadi kalian tinggal kirim apa yang mau kalian tweet atau yang mau kalian posting ke akun itu. Biasanya bisa melalui DM atau bisa melalui link yang udah disediain sama akun itu. Udah, kalian tinggal masukin captionnya, fotonya, atau misalkan link tweetan kalian, selesai, upload secara anonim dan langsung di-share di akun itu yang mempunyai followers sangat banyak. Ini adalah hal yang perlu kalian tahu ketika kalian mau promosikan produk kalian di akun-akun Best ini. Best itu punya banyak banget jenisnya. Di Twitter atau X Indonesia itu ada Best untuk anak kuliahan namanya College Manifest, ada base untuk makanan, base untuk K-popers, biasanya tiap fandom punya base-nya masing-masing. Ada juga base khusus untuk jualan. Nah, kalian nggak boleh asal kirim manifest, itu namanya manifest ya. Kalian nggak boleh asal kirim manifest. Misalkan kalian mau ngupload produk jualan kalian ke base, tapi kalian malah uploadnya ke base college manifest, base untuk mahasiswa misalkan, kan langsung diblok. Kalian nggak boleh, karena tiap base itu kan punya rules-nya masing-masing ya. Jadi mentang-mentang itu adalah anonim, kalian nggak bisa seenaknya untuk nge-upload apapun gitu, nge-upload yang OOT istilahnya. OOT itu out of topics. Misalkan kalian punya produk jualan kitchen gitu, terus kalian malah nge-upload ke base jualan makanan, itu gak boleh. Kalian bakal langsung di-block guys, sayang banget. Misalkan kalian jualan produknya itu adalah makanan, berarti kalian promosiinnya ke base tentang makanan. Nah, sekarang adalah gimana cara untuk nge-tweet promosiin produk kalian atau akun kalian di akun-akun base ini. Jadi, ini adalah hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian untuk mengirim manifest atau mengirim postingan di akun base ini. Yaitu, biasanya kalian harus mendapatkan fallback dari akun ini, akun-akun base ini. Nah, cara untuk mendapatkan fallback itu adalah dengan ikut war. Jadi biasanya dia rutin sih, tiap base itu mungkin tiap hari atau tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali, 3 kali. Itu biasanya mereka rutin untuk membuka open sesi fallback. Nah, sesi fallback ini biasanya random sih, atau biasanya juga bisa cepet-cepetan. Tapi dengan sebanyak itu orang, rasanya kayak males banget gak sih? Kayak harus selalu ikut, harus selalu tahu, harus selalu nyalin alarm kapan mereka bakal fallback, open sesi fallback. Jadi daripada kayak gitu, biasa ada opsi lain sih, yaitu kalian bisa bayar
ke akun base itu per bulannya, atau biasa dia lifetime sih. Pokoknya setiap base itu punya kebijakan masing-masing, antara lifetime atau bayar per bulan. Untuk kalian bisa ngirim manifest itu tanpa harus di fallback sama base-nya. Kan boleh banget sih coba cara ini. Karena ketika kalian ngeposting di akun base itu, aku lihat ya, biasanya tuh banyak banget engagementnya. Terutama kalau misalkan produknya itu kayak bener-bener lucu, produknya bener-bener yang kayak bikin orang sangat tertarik gitu. Itu habis itu tuh langsung banyak banget reply-nya kayak, mau dong tag aku. Nah, kalau gitu kita langsung masuk ke step selanjutnya, yaitu gimana cara ngeposting di manifest. Misalkan kalian udah beli lifetime atau per bulannya di manifest ini, sehingga kalian bisa ngirim manifest gitu kan. Nah, ketika kalian udah mempunyai hak untuk mengirim manifest, ini adalah tips yang bisa aku kasih ke kalian ketika kalian mau mengupload cuitan atau tweet di base. Jadi kalian bikin caption dimana kalian seolah-olah kayak tes ombak. Tes ombak itu dalam artian kira-kira banyak gak sih orang-orang yang tertarik sama produk ini. Nah, cara untuk trigger tes ombak itu adalah siapa yang mau di tag. Jadi captionnya bla 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 bla, abis itu siapa yang mau di tag, kayak gitu. Abis itu orang-orang langsung pada nge-replay username mereka. Nah, kalian tinggal copy aja username mereka satu-satu di replay itu. Nah, terus kalau udah kalian paste, kalian kumpulin semua jadi satu tweet. Nah, terus klik code retweet itu, terus masukin username yang tadi udah kalian copy dan kumpulin itu jadi satu tweet. Atau misalkan itu nggak cukup untuk satu tweet, tinggal tambahin lagi di bawahnya, kayak gitu. Jadi ketika orang di tag, mereka langsung nyari, emang nih kenapa gue di tag nih. Nanti dia langsung klik postingan katalog kalian gitu. Nah, dengan kayak gitu engagement kalian jadi banyak, engagement kalian jadi luas gitu. Itu kenapa aku sangat merekomendasikan untuk berjualan di Twitter. Karena untuk mendapatkan engagement itu menurut aku lebih gampang daripada TikTok dan juga Instagram. Nah, itu tadi adalah cara untuk mengirim manifest ke Autobase atau base yang ada di X dan di Twitter. Recommended gak sih untuk beli pass untuk bisa nge-tweet di Autobase? Menurut aku sih recommended ya. Apalagi untuk base yang emang khusus buat jualan kayak base-base ini. Di situ menurut aku sangat worth it. Apalagi kalau seandainya kalian pinter gitu untuk bikin kata-kata atau caption yang menarik dan juga mempunyai foto-foto produk yang bagus, estetik, lucu gitu. Menurut aku engagement dari akun-akun base ini itu gede. Jadi kalian bisa manfaatin akun base itu untuk mempromosiin produk-produk kalian di Twitter menggunakan Autobase ini. Kalian juga bisa pakai cara ini, yaitu adalah paid promote. Ini juga salah satu cara untuk mendapatkan engagement yang luas di Twitter. Dan menurut aku ini adalah cara paling efektif. Cuman, ini adalah cara paling mahal. Karena dengan paid promote ini, kalian otomatis harus ngeluarin duit yang gak cuma 1.000, 2.000, 3.000, tapi biasanya bisa puluhan ribu atau bahkan kadang bisa 100.000 deh. Tapi menurut aku ini worth sih. Nah, jadi kan tadi seperti yang aku bilang, kalau di base itu biasanya ada suka sesi open fallback. Open fallback ini biasanya syaratnya adalah kayak gini. Jadi ada base ini, dia open fallback, terus habis itu syaratnya adalah harus nge-retweet postingan di bawah ini. Nah, untuk bikin kayak gitu kalian juga bisa dengan mempromosikan akun kalian. Misalkan kalian minta ke base ini, aku mau paid promote, ini adalah postingan yang kalian mau dipromosiinnya. Terus abis itu kalian nanti bakal dikasih price list sesuai kebutuhan kalian dan sesuai budget kalian. Nanti kalian tinggal bayar, selesai. Kalian mempromosikan akun kalian di Twitter. Sih belum pernah coba paid promote ya, karena menurut aku itu sangat pricey. Biasanya sekitar 50.000 minimal 50.000 untuk sesi fallback. Terus kalau untuk taruh di pin itu kayaknya lebih mahal lagi deh. Nah, itu adalah video gimana cara untuk berjualan dan juga mempromosikan akun kalian atau produk kalian di platform media sosial Twitter atau X. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, dan untuk kalian yang mau berjualan, semangat ya. Semoga jualan kalian laku dan semoga kalian bisa mendapatkan engagement yang banyak. Oke? Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!